Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Selama pembicaraan, si Yan tertidur di pelukan Ye Chen, tidur dengan sangat nyenyak. Di sini juga, Hua memegang lengan Ye Chen dengan kedua tangan, dan tidur nyenyak. Melihat kedua muridnya itu tidur nyenyak, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, tetapi ada beberapa penyesalan di hatinya, dan Ye Chen menyesal membawa mereka ke jalur kultivasi, sehingga mereka mengalami kenyataan yang begitu kejam bahwa si Yan dibunuh Yin Ziping sebelumnya dan Hua mengalami keadaan susah oleh orang-orang Yin Ziping. Melihat kedua murid Ye Chen itu tertidur, Liu Yi dan Nangong Yue bangkit dan keluar istana dengan lembut. Malam berangsur-angsur semakin dalam, Ye Chen memadatkan awan, dan meletakkan kedua muridnya itu di atasnya, dan kemudian mundur dengan lembut. Keluar dari istana tanah, Ye Chen menatap langit berbintang di utara. Ye Chen sepertinya memikirkan Chu Xuan mengenakan kostum peri berwarna-warni dan mengenakan manik-manik phoenix, melintasi gunung dan sungai. Itu terlihat sangat mempesona. Ye Chen bergumam, Chu Xuan, tinggal kamu yang belum berada di sini, semuanya telah berkumpul kembali. Ye Chen tersenyum hangat, aku akan menghabisi selatan secepat mungkin dan mencarimu. Tidak kejauhan ada Bai Yi dan Brother Naga sedang melihat sesuatu yang indah. Ye Chen melihat dari kejauhan. Di bawah pohon buah roh, seorang pemuda duduk di sana dan meringkuk di pohon buah roh. Seorang wanita juga duduk di sana, tetapi meringkuk di pelukan pemuda. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya dan menatap matanya lagi. Bukankah dua orang itu adalah Liu Yi dan Nangong Yue? Saudara Liu Yi dan saudari Nangong Yue adalah pasangan. Ye Chen menyentuh dagunya. Tidak heran mereka sangat dekat. Kamu mengatakan apakah kedua orang ini akan tidur bersama nanti? Brother Naga dan Bai Yi masih berbisik, tampaknya tidak menemukan Ye Chen berdiri di belakang mereka. Atau, beri pasangan itu pesona gairah. Brother Naga menatap Bai Yi sambil menyeringai. Itu bisa diandalkan. Bai Yi tersenyum sangat murahan, dan berkata dia tidak lupa mengeluarkan alat dari belakang. Lihat apakah aku bisa, kristal memori sudah siap, ingat, kembali dan tonton mereka tidur perlahan. Mendengar perkataan mesuk antara Brother Naga dan Bai Yi, Ye Chen menerbangkan keduanya keluar, dan semua diusir dari istana utama oleh Ye Chen. Melempar dua orang, Ye Chen akhirnya tersenyum dan menatap Liu Yi dan Nangong Yue tidak jauh sebelum berbalik. Namun, ketika Ye Chen berbalik dan melihat bayangan berdiri di belakangnya, Ye Chen terkejut, dan mundur selangkah tanpa sadar sebelum Ye Chen bisa melihat bahwa itu adalah Chu Lingyu. Ku bilang, jika kamu tidak tidur di tengah malam, apakah sangat bebas? Ye Chen menatap Chu Lingyu dengan wajah hitam. Chu Lingyu berkata, aku di sini untuk berbisnis. Kata Chu Lingyu sambil menatap Liu Yi dan Nangong Yue tidak jauh. Itu hal yang benar untuk dilakukan. Ye Chen langsung menarik Chu Lingyu, kebersamaan Liu Yi dan Nangong Yue tidak dapat diganggu. Segera, Ye Chen menarik Chu Lingyu ke taman kecil, lalu melepaskannya. Mengatakan, apa yang terjadi? Ye Chen bertanya sambil meraih kendi dari tangannya dan menyesapnya. Biarkan aku tidur denganmu. Chu Lingyu berkedip pada Ye Chen. Oke, aku akan memberikanmu 70 atau 80 klonku, dan berjanji untuk membuatmu bahagia. Kata Ye Chen, menyesap anggur lagi. Chu Lingyu berkata, kamu punya klon, begitu juga aku, 7 atau 800 klonmu, tidak cukup.
Chu Lingyu menggerakkan rambutnya. Tepat di menit kelima, aku menemukan seseorang. Kamu sepertinya harus tertarik dengan orang yang aku temukan. Apa seorang pria? Ye Chen mengangkat menatap Chu Lingyu. Siapa orang itu? Seorang pria gemuk, bukan gemuk biasa. Pria gemuk, bukan gemuk biasa. Apa itu Xiong Er? Ye Chen menyentuh dagunya. Setelah sedetik, matanya berbinar. Dia dipanggil Xiong Er. Chu Lingyu berkata sambil memegang cermin kecilnya untuk merawat rambutnya. Dia dikejar dan diburu, dan para pengawalnya sudah mati. Jika bukan penemuan Ren Huang, mungkin bocah gemuk itu sekarang mungkin sudah mati. Ye Chen berkata, di mana orangnya sekarang berada? Ye Chen langsung menyela kata-kata Chu Lingyu. Chu Lingyu berkata, ada di istana. Ye Chen memarahi, dasar kau, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ye Chen mengutuk, tubuhnya seperti angin melesat dengan cepat, dan langsung pergi ke istana bawah tanah. Ketika Ye Chen kembali ke istana bawah tanah, Ye Chen bahkan belum masuk, dan Ye Chen mendengar rengekan Xian dan Hua, saudara Xiong, kamu harus bertahan. Ya. Ye Chen langsung datang ke ranjang batu di mana Xiong Er tergeletak dalam keadaan sangat lemah bahkan hingga dalam keadaan koma tak sadarkan diri. Mata Ye Chen sudah menatap Xiong Er yang terbaring di ranjang batu. Xiong Er masih koma, dan lukanya tidak biasa. Yang bisa Ye Chen lihat hanyalah darah, dan ada bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Setiap luka bersinar dengan cahaya, melarutkan esensinya, dan lukanya sangat dalam. Selain itu, meskipun tubuhnya penuh luka menakutkan, keseluruhannya tubuhnya banyak luka pedang. Tentu saja, yang paling membuat alis Ye Chen mengerutkan kening adalah jiwa Xiong Er juga telah rusak parah. Di ambang kehancuran, jika tidak ada cahaya lembut di jiwanya, Xiong Er mungkin sudah berada di dunia lain saat ini. Segera setelah penyelidikan, Liu Yi dan Nangong Yue juga berjalan ke istana bawah tanah dan melihat Xiong Er terbaring di ranjang batu dengan darah dan mengerutkan kening dengan tajam menatap dengan kemuraman. Untungnya Chu Lingyu melindungi sumber jiwanya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di tubuh Xiong Er. Chu Lingyu, yang berjalan di belakang, tidak bisa menahan tawa, berterima kasihlah padaku. Ye Chen berkata, siapa yang memburunya? Ye Chen memandang Chu Lingyu sambil melindungi hati Xiong Er dengan energi, sambil mencuci tubuh Xiong Er dengan darah kaisar kuno. Chu Lingyu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Begitu banyak orang yang memburunya, sepertinya yang memburunya orang-orang sekte Zhengyang. Adapun kekuatan mana yang merupakan sekelompok orang lain, tunggu pria gemuk kecil ini bangun dan bertanya pada dia apa yang terjadi dan siapa saja yang memburunya. Mendengar perlakuan sekte Zhengyang, ini sekte Zhengyang lagi. Ye Chen berkedip dingin di matanya. Chu Lingyu berkata, ketika kami tiba, para pengawal dari bocah gemuk ini sudah mati, dan tidak ada yang bisa kami lakukan aku hanya bisa membawa bocah gemuk ini. Chu Lingyu berkata tanpa daya. Ye Chen memerintahkan, kirim seseorang untuk memeriksa apakah ada perubahan dalam keluarga Xiong. Chu Lingyu berkata, tidak perlu kamu perintahkan, aku sudah mengirim seseorang untuk memeriksanya. Apakah orang-orang kuat Yan Huang telah dikirim? Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Itu sudah 1 jam yang lalu, Chu Lingyu berbisik. Mereka ada di sekitar Heng Yue dan bersiaplah. Ye Chen berkata pada Chu Lingyu, sudahkah melaporkan ke Sekte Zhengyang bahwa Sekte Qingyun tahu bahwa Heng Yue akan menyerang cabang Sekte Qingyun? Chu Lingyu berkata, orang Yan Huang yang menyamar sebagai pemimpin cabang Heng Yue ke-7 telah melaporkan.
Chu Lingyu perlahan berkata, jika tidak ada kendala, paling lambat besok, Cheng Kun dan Yin Ziping akan mengeluarkan serangan awal pada cabang Sekte Qingyun. Sangat bagus. Langit malam sepi, dan ada kedamaian di istana. Ye Chen memanggil tubuh api abadi dan tubuh petir. Salah satu kekuatan aneh yang membantu memperbaiki tubuh Xiong satu langsung ke jiwa Xiong dan dengan hati-hati membantu Xiong menyembuhkan luka gelap di jiwanya. Tubuh Ye Chen bertanggung jawab untuk melindungi hati dan jiwa Xiong Selain itu, Ye Chen juga memberikan beberapa pil pada Xiong Semuanya berjalan secara metodis. Segera, luka seluruh tubuh Xiong sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Nafas yang punah dipulihkan dan distabilkan di bawah penyembuhan luka yang terus-menerus. Wajah kertas pucat juga seperti cerah lagi. Darah tubuh Kaisar Suci kuno sebanding dengan pil tingkat tinggi ini benar-benar tidak sederhana. Chu Lingyu menghela nafas keras. Cedera serius seperti itu bisa disembuhkan, dan metode penyembuhan Ye Chen benar-benar tidak biasa. Liu Yi dan Nangong Yue juga kaget melihatnya. Xian berkata, guru adalah yang terbaik. Melihat penyembuhan yang dilakukan gurunya, Xian dan Hua juga menunjukkan keterkejutan. Ye Chen bertanya pada Chu Lingyu, apakah ada berita dari pihak Xinjiang Selatan? Ye Chen memandang Chu Lingyu sambil menyalurkan energi pada tubuh Xiong dengan darah suci. Belum. Chu Lingyu menjawab. Kalau begitu berikan perintah kepada pasukan Yan Huang, siap pergi kapan saja. Ye Chen menghembuskan napas panjang, mengambil kembali telapak tubuh Xiong Mengerti. Chu Lingyu mengangguk, mengeluarkan batu void, dan memberi tahu perintah Ye Chen ke aula utama. Tidak butuh waktu lama sebelum tubuh api abadi dan tubuh petir juga menarik telapak tangan mereka dari tubuh Xiong Saat mereka menarik telapak tangan mereka, jari-jari Xiong gemetar, dan wajahnya yang pucat membuka matanya perlahan. Dalam keremangan matanya, dia melihat sosok buram. Kamu Ye Chen. Xiong mengira itu adalah ilusi, menggosok matanya dengan tangannya, dan kemudian menatap matanya lagi untuk melihat. Pada tampilan ini, mata kecilnya yang bingung tiba-tiba meledak menjadi cahaya tajam dan tiba-tiba duduk. Kedua mata kecil Xiong menatap bulat, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ada apa bocah gemuk? Ye Chen tersenyum, tidak lupa memasukkan obat ke dalam mulut Xiong Ini, bagaimana ini mungkin? Xiong masih menatap Ye Chen tertegun, kepalanya sangat pusing saat ini, dan masih mengira itu halusinasi, tetapi ramuan yang meleleh di tubuhnya hangat dan membuatnya merasa sangat benar dan bukan halusinasi. Saudara Xiong, dia adalah Ye Chen. Liu Yi tersenyum tipis. Xian tersenyum dan berkata, saudara Xiong ini benar adalah guruku. Saudara Liu Yi, saudara Nangong, Xian, Hua. Xiong melihat sekitar. Xiong akrab pada semuanya kecuali Chu Lingyu. Xiong terkejut. Ketika aku bangun, aku melihat orang-orang yang begitu akrab. Dan pada dasarnya kalian semua telah dianggap mati. Segera, tangisan keras dan ratapan terdengar di istana. Ketika Brother Naga mendengar tangisan dan berlari masuk, melihat setumpuk daging segar memegang paha Ye Chen dan menangis. Mereka mendekat dan melihat bahwa itu bukan tumpukan daging, tetapi seseorang. Melihat ini, Brother Naga dia tercengang dan menyentuh kepalanya yang botak. Xiong sambil menangis keras berteriak, aku percaya kamu Chen tidak akan mati begitu saja. Di sini, Xiong menangis sambil menggendong Ye Chen, menangis, dan menyeka hidungnya dengan air mata.
Aku bisa melihatmu, aku sangat bahagia. Ye Chen berjongkok, dan menyeka Xiong Er dengan ingus dan air mata. Melihat pemandangan yang mendebarkan seperti itu, Brother Naga dan Bai Yi berkata dengan penuh arti, Chu Lingyu sudah menutupi mulut batu giok dan muntah-muntah, dan mereka yang tidak tahu mengira Xiong Er dan Ye Chen sangat tidak enak dilihat. Kedua bersaudara itu bertemu. Meskipun adegan itu sedikit membuat frustrasi, persaudaraan itu nyata. Mungkin, keduanya terbiasa melampiaskan perasaan dan kesedihan mereka dengan cara-cara aneh dengan cara yang aneh ini. Pikirkan juga, pada hari itu, Xiong Er menyaksikan tubuh dingin Ye Chen terbaring di ranjang batu giok es, dan kemudian kembali ke keluarga Xiong dan meninggalkan rumahnya. Heng Yue adalah tempat yang dia cintai dan benci. Setelah Ye Chen mati, Xiong Er juga pergi. Banyak orang di Heng Yue pergi. Terlalu banyak orang yang diburu. Xiong Er terkadang bertanya-tanya mengapa saudara yang baik akan mati dan rumah yang baik akan hancur. Nah, mengapa orang-orang itu dipisahkan oleh Yin dan Yang? Secara bertahap, Xiong Er menemukan bahwa dunia ini terlalu sedih. Sekarang, melihat Ye Chen hidup lagi, Xiong Er melompat-lompat, dia tidak bisa bersemangat, karena kembalinya Ye Chen, karena Liu Yi dan Nangong Yue ada di sana, membuatnya menemukan perasaan rumah seperti di sekte Heng Yue. Di istana, adegan di mana Ye Chen dan Xiong Er bertemu sangat aneh, tetapi juga merupakan gambaran yang sensasional. Bagaimanapun, Liu Yi di samping tidak tahan lagi, dan terbatuk, baiklah, mari kita bicara apa yang terjadi pada Xiong Er. Berbicara tentang apa yang terjadi, Xiong Er yang masih menangis di saat-saat terakhir, tiba-tiba mengendurkan tubuhnya. Xiong Er penuh dengan air mata, tetapi dia santai, seolah-olah seluruh orang telah kehilangan energi dan semangatnya. Xiong Er berkata, tidak lama setelah Ye Chen mati, aku dipanggil kembali ke keluarga. Kemudian, keluarga Qi menyerang keluarga Xiongku. Awalnya kami bisa mengatasi penyerangan keluarga Qi, tetapi sekte Zheng yang bergabung, dan juga keluarga Xiong kewalahan. Mereka tidak bisa dikalahkan. Kami menderita kerugian besar dan dikelilingi oleh leluhur keluarga Xiong. Ayah kami meminta kami untuk keluar secara berkelompok, tetapi mereka masih menemukannya, dan mereka membunuh satu persatu. Aku tidak ingat berapa banyak orang yang meninggal. Ngomong-ngomong, Xiong Er terus menyeka air matanya. Aku tahu bahwa kepala sekte yang Dingtian dan para guru lainnya diburu dan aku tahu Si Yun dan mereka juga diburu, tapi aku tidak berdaya. Paman ketigaku, paman keenam, paman keempat dan paman kedelapan disalibkan di dinding batu karena mereka pergi untuk menyelamatkan mereka, dan mayat-mayat itu terbuka selama sebulan penuh, tetapi aku hanya bisa menonton mereka. Mendengar cerita Xiong Er, Ye Chen sangat marah dan berteriak. Sebelum Xiong selesai berbicara, Ye Chen memukul meja, saudaraku, aku akan membantumu membunuhnya kembali dan membalas ribuan kali lipat apa yang mereka lakukan padamu. Kita tidak bisa melawan mereka. Xiong Er menunduk, dan air mata menetes seperti hujan. Kamu berhasil bertahan hidup, dan kamu berhasil keluar dari bahaya dan aku tidak bisa membiarkanmu mati Chen. Mendengar itu, Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan segera mengangkat Xiong Er dan berjalan langsung menuju susunan teleportasi. Kemudian Xiong Er, Liu Yi, Nangong Yue, Xian dan Hua semuanya mengikutinya. Setelah pengumuman itu, pasukan Yan Huang pergi ke Xinjiang Selatan. Yan Huang pergi ke selatan untuk bertarung dalam pertempuran pertama.